Apa yang ingin kamu lupakan? Aku ingin melupakan hujan. Aku selalu menyukai hujan. Karena saat hujan, aku merasakan banyak hal. Kehilangan, kebahagiaan, pertemuan, perpisahan, bahkan jatuh cinta. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nur Nadia Zahira di sini. Hai semuanya. Sesuai requestan kalian di DM Instagramku, ini aku bakal review buku hujan karya Terelie. Siapa yang nungguin banget dan penasaran itu sama bukunya? Yuk langsung aja kita bahas. Check it out. Yang menarik kenapa aku beli buku hujan karya Terelie ini karena banyak berseliweran di FYP TikTokku dan memang waktu itu lagi bestseller di Gramedia, jadi langsung aku beli aja deh daripada penasaran ya kan. Yuk kita bahas mulai dari cover dan judulnya. Judulnya Hujan karya Terelie. Covernya udah mewakili banget sih menurutku. Lihat tuh detailnya, ada hujan-hujan turun, ada payung. Ini tuh yang jatuh-jatuh merupakan kata-kata. Keren banget kan? Warna covernya juga biru, nggak aneh-aneh. Menurutku nyambung sih antara cover dan judulnya. Dari tampilan aja sih udah menarik menurutku. Buku yang aku punya ini merupakan cetakan ke-6 pada Agustus tahun 2022, terdiri dari 318 halaman dan diterbitkan oleh PT Sabagrip Nusantara. Harga buku ini tuh untuk Pulau Jawa yaitu Rp89.000. Cerita buku ini tuh point of view-nya Lail namanya. Nama tokoh utamanya Lail. Dia sedang bercerita setebal buku ini tuh dia sedang bercerita kepada para medis yang akan memodifikasi ingatan dia. Lalu para medis bertanya kepada Lail, "Apa yang ingin kamu lupakan?" Lail menjawab, "Aku ingin melupakan hujan. Aku selalu menyukai hujan. Karena saat hujan, aku merasakan banyak hal. Kehilangan, kebahagiaan, pertemuan, perpisahan, bahkan jatuh cinta." Lail dan para medis tuh ngobrolnya kira-kira 10 jaman. Kata menarik yang bikin aku pengen cepet-cepet baca buku ini yaitu bukan melupakan yang jadi masalahnya, tapi menerima. Barang siapa yang bisa menerima, maka dia akan bisa melupakan, hidup bahagia. Tapi jika dia tidak bisa menerima, dia tidak akan pernah bisa melupakan. Langsung aja kita masuk ke genre buku ini. Masuk ke genre buku ini tuh science fiction. Fiksi tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan gitu, kayak menggambarkan teknologi-teknologi canggih dan lain sebagainya. Nah, langsung aja kita masuk ke sinopsisnya. Menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Lail yang tadi lagi curhat bersama Elijah. Dia menjadi yatim piatu pada saat terjadinya bencana alam besar meletusnya gunung pada tahun 2042. Dan saat itu ia bertemu dengan laki-laki yang bernama Soke Batra atau Esok, dan usia mereka hanya terpaut 2 tahun. Masing-masing dari mereka mengalami kehilangan yang amat sangat guys, karena Lail kehilangan kedua orang tuanya, sedangkan Esok kehilangan 4 saudaranya, kakak-kakaknya, dia anak bungsu. 1 tahun mereka lalui bersama-sama di tenda pengungsian, melakukan kegiatan satu sama lain dan saling bercerita sampai akhirnya Esok diadopsi oleh orang kaya raya, yang ternyata orang kaya raya itu merupakan wali kota di kota tersebut. Di lain sisi, Lail harus pergi ke panti asuhan bertemu dengan Maria yang akhirnya menjadi teman dekatnya. Alur buku ini maju mundur. Lail ini bercerita pada tahun 2050 mengisahkan 8 tahun perjalanan. Plotnya unik dan seru banget. Bukan hanya sesederhana kisah percintaan dan persahabatan aja,
melainkan tentang climate change juga disinggung secara mendalam di sini. Tentunya dengan gaya bahasa yang menarik. Kalau ada yang belum tahu apa itu climate change, aku tampilin di atas ini. Selama baca buku ini, aku dibuat takjub terus sih. Aku juga dibuat ngebayangin teknologi mutakhir yang kemungkinan ada di masa depan dan sekaligus bisa memetakan pros and cons-nya. Jadi buku ini sangat-sangat melatih berpikir analitis sih. Tapi ada beberapa cerita dari buku ini tuh kayak boring, kayak stuck di situ-situ aja, alurnya mudah ditebak gitu udah. Tapi selebihnya bagus banget. Nah, kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya, yaitu dampak-dampak bencana alam tersebut. Buku ini juga bercerita tentang dampak-dampak bencana alam tersebut. Di sini aku diajak berpikir kritis banget sih terkait dampak bencana alam itu, mengenai perubahan iklim, krisis pangan, intervensi stratosfer, mengikisnya populasi manusia 90% di dunia. Kejeniusan Aesop menemukan teknologi-teknologi canggih, menceritakan juga perjuangan Lail dan Maryam yang menjadi relawan yang awalnya hanya untuk mengisi kegiatan kosong mereka dan akhirnya dengan sepenuh hati menolong sesama. Yang terakhir di buku ini sangat digarisbawahi ancaman kepunahan manusia pada zaman tersebut. Pada tahun 2042 sampai 2050 tuh digambarinya tuh udah kayak transportasinya semuanya terbang dan macem-macem deh teknologinya. Nah, masuk ke poin-poin yang menarik. Poin-poin menarik yang ada di dalam buku ini yaitu yang pertama, alurnya maju mundur. Yang kedua, plotnya unik dan seru banget. Yang ketiga, karakter pendukung yang menarik. Karakter Maryam tuh sangat-sangat menarik perhatian aku banget sih selama aku baca buku ini. Yang keempat, kecanggihan modifikasi ingatan. Karena di buku ini disinggung dalam halaman 192 yaitu masalah terbesar manusia bukan hanya terbatas penyakit fisik seperti kanker, kecelakaan, vertigo, atau sakit kepala biasa, melainkan penyakit non-fisik, masalah kejiwaan atau mental. Yang kelima, kisah cinta yang manis dan tidak berlebihan. Yang keenam, banyak informasi dan pengetahuan. Informasinya mengenai tentang iklim ekstrim, bahayanya hujan asam, efek dari abu vulkanik, dan lain sebagainya. Nah, langsung aja kita masuk ke pembelajaran yang dapat kita ambil dari buku ini. Pembelajaran yang dapat kita ambil dari buku ini yaitu yang pertama, jadilah bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, berdamai dengan diri sendiri. Yang ketiga, teknologi pasti selalu berkembang. Yang keempat, jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Yang kelima, meluaskan hati, melatih ikhlas. Oke guys, dari aku untuk buku ini tuh 4,8/5. Buku ini sangat recommended banget buat dibaca sih, apalagi buat kalian yang pecinta fiksi-fiksi gitu, apalagi science fiksi ini sangat-sangat cocok ya, sangat-sangat the best deh pokoknya. Nah, di sini aku masih ada beberapa buku nih guys. Kalau kalian mau aku review buku-buku ini, komen di bawah ya. Oke, selesai. Thanks for watching guys. Bye bye.